Berbicara ISO 20022 dalam konteks P-Network, ada spekulasi bahwa jaringan tersebut berpotensi menjadi jembatan atau bagian penting dari ekosistem keuangan baru yang mematuhi ISO 20022. Namun, P-Network saat ini belum sepenuhnya diluncurkan ke mainnet terbuka dan belum diadopsi oleh lembaga keuangan tradisional. Klaim tentang peran tersembunyi atau terlewatkan seringkali merupakan bagian daripada narasi spekulatif di dalam komunitasnya. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar kan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat, tentunya diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Saat ini admin akan menyajikan tayangan sebagai jawaban daripada para komentator yang bertanya tentang ISO 20022 kaitannya dengan Grand Open Global, di mana hal ini tentunya perlu mendapatkan legitimasi yang akurat dan kredibel dengan cara melakukan riset mandiri untuk memberikan perimbangan terhadap berbagai kabar yang beredar. Oleh karenanya, semoga informasi ini dengan dukungan yang ada sedikitnya bisa menjadikan tambahan pemahaman dalam memahami proyek P-Network ini, yang pada akhirnya harapan besar ini bermuara kepada seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemilik proyek P-Network. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai ISO 20022. ISO 2022 adalah standar global terbuka untuk pesan informasi keuangan. Standar ini memperkenalkan bahasa umum dan format data berbasis XML yang kaya, menggantikan format lama seperti SWIFT yang lebih kaku untuk semua jenis transaksi keuangan termasuk pembayaran lintas batas, di mana penerapannya sedang berlangsung secara global dan didukung oleh lembaga-lembaga besar dan bank sentral di seluruh dunia. Tujuannya adalah menciptakan interoperabilitas, efisiensi, dan transparansi yang lebih baik dalam sistem keuangan global. Selanjutnya, berbicara mengenai analisis penerus sejati yang terlewatkan. Konsep penerus sejati yang terlewatkan ini tidak didasarkan pada pengumuman resmi atau konsensus industri keuangan. Sebaliknya, hal ini muncul dari diskusi di komunitas daring, terutama yang terkait dengan mata uang kripto dan teknologi blockchain, di mana beberapa proyek diklaim sebagai solusi yang lebih unggul atau tersembunyi. Integrasi teknologi blockchain, beberapa pendukung mata uang kripto seperti XRP berpendapat bahwa teknologi blockchain yang kompatibel dengan ISO 20022 adalah evolusi alami dari sistem keuangan. Argumen ini
terkadang diperluas dengan klaim bahwa solusi berbasis blockchain ini pada akhirnya akan menggantikan atau meneruskan standar ISO 20022, akan menggantikan atau meneruskan standar ISO 20022 itu sendiri. Namun pandangan ini tidak berlaku di arena perbankan arus utama. Kemudian berbicara mengenai peran P-Network. Dalam konteks P-Network, ada spekulasi bahwa jaringan tersebut berpotensi menjadi jembatan atau bagian penting dari ekosistem keuangan baru yang mematuhi ISO 20022. Akan tetapi, P-Network saat ini belum sepenuhnya diluncurkan ke mainnet terbuka dan belum diadopsi oleh lembaga keuangan tradisional. Klaim tentang peran tersembunyi atau terlewatkan seringkali merupakan bagian dari narasi spekulatif di dalam komunitasnya. Melewatkan dalam konteks ini berarti bahwa industri keuangan arus utama berfokus pada penerapan standar ISO 20022 yang ada. Sementara klaim tentang penerus alternatif ini tetap berada di ranah spekulasi. Fokus pada implementasi saat ini, bank dan lembaga keuangan saat ini sedang dalam proses migrasi besar-besaran untuk mematuhi tenggat waktu ISO 20022 yang merupakan upaya teknis dan operasional yang signifikan. Fokus mereka adalah pada standar yang disetujui secara global ini, bukan pada alternatif yang belum terbukti. Sifat spekulatif alternatif. Penerus yang diklaim seringkali dalam bentuk proyek kripto tertentu belum mencapai tingkat stabilitas, regulasi, dan adopsi yang diperlukan untuk dianggap sebagai penerus standar keuangan global yang disetujui G20. ISO 20022 sendiri bersifat fleksibel, dirancang untuk fleksibilitas dan dapat mengadaptasi teknologi baru, termasuk blockchain. Oleh karena itu, penerus potensial kemungkinan besar akan terintegrasi melalui ISO 20022, bukan menggantikannya. ISO 20022 adalah standar yang berlaku saat ini dan di masa mendatang untuk pesan keuangan global. Adanya klaim tentang penerus sejati yang tersembunyi berasal dari diskusi spekulatif di luar industri perbankan formal dan belum didukung oleh adopsi atau pengakuan global. Sahabat Yasdar, saat ini rumor yang beredar tentang 22 November 2025 yang sebagian mengaitkan dengan Grand Open Global P-Network. Mari kita cek faktanya dan tetap berimbang dalam mencermatinya. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Saat ini, admin mendapatkan informasi untuk kita pelajari bersama tentang ISO 20022 yang ada kaitannya dengan Grand Open Global. Untuk itu, mari kita telusuri melalui P-Browser P-Network. Marilah kita buka P-Browser P-Network. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sahabat tinggal ketikkan https://change.pen. Kemudian silakan lakukan pencarian. Nah, inilah sahabat yang sementara ini menjadi rumor yang beredar di kalangan para pionir. Secara pribadi saat ini admin hanya menyimak, mengikuti dan memantau perjalanan ini. Jika saja ini benar, ada kaitannya dengan Grand Open Global yang akan menentukan nilai global consensus value $314.159, tentunya ini kabar bahagia. Akan tetapi, pada dasarnya, semua harap dan keinginan kita kembalikan kepada pencipta semesta. Terlebih daripada beredarnya beberapa sumber yang menyebutkan bahwa tanggal 22 November 2025 mungkin terkait dengan perubahan sistem SWIFT
Ini tidak secara langsung terkait dengan peluncuran P-Network. Akan tetapi, kita perlu mengingat bahwa rumor ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh P-Core Team. Tanggal 22 November 2025 dikaitkan dengan rumor peluncuran Global Consensus Value atau GCP yang telah banyak beredar di komunitas P-Network. Jangan lupa, P-Core Team telah memperingatkan tentang berita-berita palsu bahwa hanya informasi resmi dari mereka yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting untuk tetap memantau pengumuman resmi daripada pemilik proyek P-Network. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetaplah mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.